cara atau tanda-tanda yang terjadi ya sebelum kedatangan Yesus itu sudah ada sekarang tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kita lebih sensitif, lebih kepo, lebih sibuk dengan tanda-tanda yang di luar. Ya, tanda perekonomian lah, tanda kekerasan lah, sekarang tanda pandemik lah. Itu yang kita lebih fokus. Di dalam sendiri kita nggak lebih fokus. Tapi puji Tuhan di GTM, saya agak keras, saudara, tentang pengajaran. Ya, saya tidak katakan saya sempurna, tidak. Tapi yang di luar daripada konteks murni Alkitab, betul-betul kita akan tolak, saudara, yang kasih Tuhan. Ya, dan kembali lagi kepada firman Tuhan. Jelas sekali, ya, ini sesuatu yang luar biasa. Di masa Petrus dikatakan begini, di ayat 2 dan 3, 2 Petrus 2. Banyak orang, ya, ada di slide-nya yang ke-7, banyak orang akan mengikuti cara hidup, ya, mengikuti cara hidup mereka yang apa? Dikuasai hawa nafsu. Saya tidak perlu point fingers. Bagaimana saudara melihat dengan jujur keadaan gereja sekarang mengarah kemana, saudara? Lebih banyak mengarah ke hawa nafsu dunia. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, yang diajarkan itu kebanyakan hal-hal materi. Ya. Saudara, saya percaya kita semua suka materi. Tapi kalau berbicara rohani, harusnya ya materi itu hanya ekses, hanya sesuatu yang kita nikmati karena kita memiliki kekayaan rohani, bukan materi, saudara yang kasih Tuhan. Iya. Dan karena dikatakan, saya baca terus, dan karena mereka jalan kebenaran apa? Akan dihujat. Kalau saudara pintar, sekarang kita orang Kristen jadi olok-olok dunia. Ya bukan? Ya, karena apa? Kelakuannya. Ya. Oh, kelakuan saya. Bukan. Kelakuan para, ya saya tidak perlu mengatakannya. Ya. Saya takut, katanya takut dosa. Bukan, saudara. Memalukan keadaan sekarang. Ya. Ya. Hamba Tuhan melawan hamba Tuhan. Viral di medsos. Apa maunya? Bikin malu. Jelas sekali Petrus bilang. Dan karena mereka jalan kebenaran apa? Dihujat. Jadi olok-olok kita. Memalukan sekali. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari apa? Mencari untung dari kamu dengan apa? Cerita-cerita isapan jempol mereka. Oh, enggak, itu kisah rohani. Ya, itu cerita rohani, pengalaman rohani, firman dan sebagainya. Iya, 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 iya. Dari buahnya Anda bisa melihat. Ya bukan? Kalau buahnya jadi keributan, buahnya menjadi olok-olok, ya sudahlah. Ajarannya memang gaya rohani, ya. Gaya rohani yang serakah, yang palsu, tujuannya hanya apa? Cari untung, kemampuan aja, pinter bicara, saudara, pinter pakai ayat-ayat, retorika dengan segala nubuatan, bahkan kalau perlu ada bumbu-bumbu mujizat, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kembali kepada firman Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Bahkan ayat yang begitu keras dan maaf, ini sering digaungkan di gereja, tapi nggak sadar-sadar juga. Yesus bilang, enyahlah kamu, karena aku tidak mengenal engkau. Siapa itu? Masih ingat? Matius 7, ayat berapa? 15-23. Nabi-nabi palsu. Tidak mungkin ayat itu ada atau perkataan Yesus ada di situ tanpa suatu alasan atau tanpa suatu yang akan terjadi, bahkan sudah terjadi. Jadi jelas ya saudara kasih Tuhan, hari ini kita berbicara tanda-tanda apa? Internal. Tanda internal yang selama ini diabaikan. Orang tuh heboh kalau tanda eksternal. Tanda internal. Harusnya memperingati saudara dan saya, umat Kristen. Paulus juga menghadapi hal yang sama. Paulus paling banyak. Dan Paulus memang sangat tidak kompromi dengan hal-hal seperti ini. Saya ambil beberapa ayat saja. Di 2 Korintus 11 ayat 12-13. Paulus mencegah niat pelayanan para pekerja curang atau rasul palsu. Tetapi apa yang kulakukan
Waduh, luar biasa. Akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari apa? Kesempatan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Apa maksud Paulus? Suruh baca saja konteks ceritanya dalam satu pasal ini. Tapi Paulus maksudnya di sini, apa yang dia lakukan dan tetap dia lakukan, artinya dia tidak mau tergantung kehidupannya, khususnya pelayanannya, itu dari sumbangan jemaat-jemaat kaya. Ya, itu bisa saja, bisa saudara baca di ayat 7 sampai ayat 12. Ya, Paulus salah satu rasul yang luar biasa. Dia tidak mau orang-orang yang membantu dia, menyumbang dia, itu menjadi satu ikatan. Lalu sekarang, welcome lah. Luar biasa, saudara. Ya, dia bilang, aku tetap lakukan. Dia nggak mau, dia bilang, untuk mencegah mereka mencari apa? Kesempatan. Ya, siapa? Rasul-rasul yang lain. Karena dia katakan bahwa mereka sama dengan kami. Untuk hal yang dapat dimegahkan. Apa itu yang dinegahkan? Ya, jabatannya sebagai rasul. Makanya banyak yang bilang, saya rasul, siapa yang ngangkat? Ngangkat sendiri mungkin. Saya nabi, ya kan? Bahkan saya pembicara Tuhan, dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, kembali lagi jadi hari ini, cobalah saudara, berdiam diri melihat bahwa tanda-tanda ini sudah terjadi. Tanda-tanda di luar, itulah hal yang lain. Tanda-tanda di luar, Anda mungkin masih bisa menghindarinya dengan baik. Contohnya, the COVID ini, ya. Jika Anda mengikuti saran atau keputusan pemerintah, ya, Anda tidak keluar, tidak terkena dengan orang-orang yang membawa virus itu, Anda menjaga diri dengan masker dan sebagainya, cuci tangan, ya. Kemungkinan besar, bahkan saya yakin, Anda tidak akan kena pandemik ini. Ya bukan? Dan itu sudah banyak dibuktikan oleh negara-negara lain dalam menghadapinya. Ya Pak ya, bahkan obatnya pun sudah mulai ada. Tapi kalau tanda yang begini, nabi palsu, ya mujizat-mujizat palsu, ya rasul-rasul palsu, suara-suara palsu, itu bagaimana menghindarinya? Itu nggak bisa minta surat keputusan pemerintah itu. Sulit saudara kasih Tuhan. Ya, saya lanjut. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Tegas sekali. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai ini yang dinubuatkan Yesus sebagai rasul-rasul Kristus sejak dulu sudah ada, saudara. Hal itu tidak usah mengherankan, kata Rasul Paulus. Sebab iblis pun menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Biangnya aja ya bisa menyamar jadi malaikat terang. Sungguh mengerikan, saudara. Apa? Tanda-tanda di mana? Di gereja. Yang kita kurang aware, kita sering kompromi, apa sih istilahnya, mudah menerima. Karena apa? Oh dia pakai nama Yesus, oh dia pakai firman. Jangan. Walaupun dia pakai nama Yesus, walaupun dia pakai firman, walaupun dia bilang Rasul A, Rasul B, bahkan level tinggi, iman dari mana, atau jabatan ini luar biasa, profesor Injil lah segala macam, tinggalkan. Itu tanda yang paling sulit dan akan menyesatkan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ya kembali lagi. Jadi bukan satu hal yang ganjil, kata Paulus. Bukan suatu hal yang aneh, kata Paulus. Jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai apa? Pelayan-pelayan kebenaran. Pelayannya siapa? Iblis. Oke, tidak perlu heran, apalagi pas pandemik ini. Yang penting apa? Tandai mereka, hindari mereka. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kita kembali ke Lukas. Dalam hal ini, saya mengambil sinoptik dari Matius. Lukas 21
ayat 8. Ya, kita lihat di slide nomor 10. Jawab Yesus dengan pertanyaan yang sama di Matius 24. Waspadalah supaya kamu jangan apa? Disesatkan. Ini tanda yang paling penting yang kita harus perhatikan sebagai orang percaya. Bukan tanda-tanda yang di luar. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah yang dipilih Tuhan, aku yang disuruh Tuhan, dan sebagainya. Aku yang diminta Yesus untuk berbicara, dan saatnya sudah dekat. Janganlah, Yesus ini dalam tulisannya Lukas, janganlah kamu apa? Mengikuti mereka. Tapi ya begitulah domba-domba ini luar biasa. Begitu ada bunyi-bunyi firman sedikit, agak-agak rohani sedikit, kata-katanya luar biasa, indah-indah, pintar-pintar begitu, nurut, ya kan? Lukas menuliskan lebih jelas dalam menyatakan bahwa akan ada banyak berita-berita sensasi, ya, tentang waktu kedatangannya dan kesudahan dunia yang dilakukan para mesias palsu dan nabi palsu, artinya orang-orang yang diurapi secara palsu, ya. Umumnya mereka meramalkan dan menakut-nakuti serta memberikan anjuran-anjuran rohani. Biasanya yang mereka gunakan yang berbau rohani itu seperti di Perjanjian Lama. Karena hal-hal rohani di Perjanjian Lama sebetulnya berbentuk jasmani, ya kan? Urapi apa namanya? Tembok, ya kan? Apalagi. Banyak sekali hal-hal itu, ya kan? Saudara yang kasih Tuhan. Intinya ya begitulah. Ya, ajaran-ajaran rohani Perjanjian Lama secara serasa Alkitab. Biasanya di masa-masa kritis ini, menjelang kedatangannya dan kesudahan dunia, muncullah hal-hal seperti ini. Muncullah orang-orang yang ingin menjadi selebriti rohani. Ya, yang old dan new, yang tua, yang muda, semua mau tampil. Biasanya mereka mengutip firman dari Perjanjian Lama sebagai asumsi, mantra, ya, lalu dicocok-cocokin, digoreng-goreng, tambah dengan bumbu-bumbu, ya, ini suara Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan minta saya sampaikan, segala macam lah. Ya, intinya membuat mereka itu orang penting, seperti tadi di Kisah Rasul. Mereka mau dianggap sebagai orang yang penting. Yang kasihan sekali, saya pernah dengar ada orang berkata begini, ya saya dengar, jadi dia tuh undangan yang nggak diundang, jadi dia cuma dengar, luar biasa. Ya ada pula yang berdebat di medsos, ya menjatuhkan satu dengan yang lain, seperti tadi sudah dikatakan, ya mereka membuat Tuhan atau nama Tuhan menjadi olok-olok orang lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan salah. Saya percaya Tuhan bisa berbicara dan saudara bisa mendengar. Tapi perhatikan, kalaupun saudara hari ini atau kemarin atau nanti besok mendengarkan suara Tuhan berbicara secara pribadi, atau Roh Kudus berbicara secara pribadi atau mimpi atau apapun, itu pengalaman pribadi saudara. Itu harus saudara teliti, saudara kan renungkan apa maknanya bagi saudara. Oh Pak, itu pesan minta disampaikan. Kalau sampai itu harus disampaikan. Kalau mau kembali kepada Alkitab, ceritakan kepada orang-orang yang lebih memahaminya. Memahami apa? Injil. Karena Paulus di satu kelompok, satu komunitas yang luar biasa ngerohnya, yaitu di Korintus. Karena mereka dulu penyembah roh-roh, ya. Terus jadi roh-roh kebenaran, begitu kan. Sehingga praktek-praktek lama itu muncul. Antara lain nubuatan, bahasa roh, yaitu di Korintus. Mereka terbiasa dengan bahasa roh model lama, sekarang model baru. Saya nggak tahu bedanya apa. Ya. Lalu nubuatan. Paulus dengan keras mengatakan, nggak semualah berbahasa roh. Jadi gila nanti kalau orang datang melihat. Ya bukan? Lalu dia katakan, kalaupun ada yang bernubuat, gantian. Dan jangan di luar, di sini, diuji satu-satu. Bukan langsung viral di medsos. Oh my God. Kalau semua dapat hidayah langsung bisa viral,
Luar biasa hoax kita. Hoax apa? Hoax rohani. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya, perhatikan tanda-tanda ini. Wah Pak, bosan cerita. Bukan soal bosan. Saudara sudah senang atau suka sekali dengan hal-hal yang eksternal. Saudara tidak mau memahami hal ini yang terjadi di gereja-gereja, di komunitas-komunitas orang percaya. Saya sedih. Ya, setiap pribadi bisa saja memiliki pengalaman rohani, tapi tidak semua untuk konsumsi orang lain. Jika Tuhan atau Roh Kudus memberikan pesan kepada jemaatnya, haruslah diuji dulu apakah sesuai firman Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak akan keluar dari firman yang sudah ada. Kalau tidak, bagaimana kita mengujinya itu suara siapa? Oh, saya yakin Pak itu Tuhan. Luar biasa, kayaknya dia kenal baik. Saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini, ya, jangan kecewa dengan tanda-tanda yang saya berikan, saya ceritakan. Karena mungkin saudara mau dengar tanda-tanda apa kayak begitu. Enggak. Ini tanda-tanda yang sejak masa rasul-rasul laku sekali. Yaitu mujizat, nubuatan para rasul dan nabi palsu. Oke, supaya saudara agak senang dikit. Kapan Yesus datang? Kembali ke Matius 24. Coba kita lihat ya di slide 12. Matius 24 ayat 29 sampai 30. Perhatikan perkataan Yesus ini yang ditulis oleh Matius. Saudara baca yang di Lukas juga kurang lebih sama. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Oh Pak, ini siksaan waktu Yerusalem diserbu. Oke, ingat kata saya tadi. Jawaban Yesus bukan hanya untuk bait suci diruntuhkan. Ada 3 jawaban dalam satu cerita. Ya, mungkin saja ini berbicara dulu. Ya, tetapi akan ada siksaan dan selalu ada. Kaidah tafsir ya di dalam firman Tuhan itu sebagaimana kata Salomo, tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Artinya jangan selalu pikir kejadian itu pernah terjadi lalu tidak terjadi lagi. Semua bisa terjadi lagi. Cuma saudara harus lebih spesifik dalam firman Tuhan melihat sintaks dan konteks secara lengkap. Dikatakan segera sesudah siksaan pada masa itu. Mas mana? Baca secara lengkap. Tapi saya melihatnya, ini adalah jawaban dari 3 pertanyaan itu. Lalu matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Pak, ini metafora, mana mungkin saudara? Ya. Kalau ini hanya lambang, kenapa Yesus harus menceritakan? Yang luar biasa, Yesus dalam memberikan firman, walaupun dalam perumpamaan, itu jarang memberikan bahasa-bahasa kiasan yang menyulitkan. Ya, kalau Rasul Yohanes dalam penglihatannya di Wahyu memang banyak bahasa gambar karena sulitnya dia mempersepsikan apa yang dia lihat dengan pengalamannya dan kondisinya saat itu. Tapi kalau Yesus menjelaskan itu luar biasa, tidak sulit dipahami. Jadi Yesus mengatakan di sini matahari akan gelap, bulan tak bercahaya. Kalau matahari gelap ya pasti bulan nggak bercahaya. Ya, jadi ini bukan gerhana, bintang-bintang berjatuhan. Ini artinya terjadi sesuatu yang luar biasa di tatanan tata surya. Ya, bahkan sekarang orang tahu ternyata di luar tata surya masih ada tatanan yang lain, saudara. Dikatakan di sana berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Perhatikan di sini. Pada waktu itu akan tampak apa? Tanda. Karena kan yang ditanya tanda. Tanda kapan engkau datang kembali? Di sini Yesus jawab. Apakah ini sudah terjadi di tahun 70? Tidak ada. Sejarah tidak pernah menuliskan. Lihat saja penulis sejarah saat itu. Apa pernah kejadian? Langit goncang semua rubuh. Langit berhenti. Ya, artinya tidak ada, nggak ada. Karena ditulis oleh Matius saat itu, pada waktu itu akan tampak tanda, bukan anak manusianya, tanda anak manusia di mana? Di langit. Dan semua bangsa di bumi akan apa? Meratap.
semua bangsa. Pada saat penyerangan di Yerusalem, hanya bangsa Yerusalem, hanya bangsa Yahudi. Ini semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat. Nah, di sini baru melihat. Anak manusia datang di atas awan-awan. Di langit dengan segala kekuasaan kemuliaan. Pak, ini bahasa gambar figuratif, silakan tafsir. Ya, Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Maksudnya tadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, kata Tuhan. Sebab apa? Penyelamatanmu sudah dekat. Dari dua ayat ini, dengan sederhana sebetulnya, kedatangan Yesus itu pada saat saudara, karena ada katanya kan kita sudah diangkat. Diangkat kemana, saudara? Oh, dia datang nanti pas nggak ada siksaan. Ini setelah siksaan kok. Saya ulang lagi, segera sesudah siksaan pada masa itu. Jelas sekali ya. Apabila semua itu, Lukas ya, semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah. Bagi orang percaya, karena dia katakan, bangkitlah, angkatlah mukamu, berarti kepada orang percaya, kepada murid-muridnya dan pendengar masa itu, dan saat ini, apa? Bersyukurlah, sambut. Ya, kalau saudara takut ya, bagaimana menyambutnya? Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi sebetulnya nih orang Kristen atau orang percaya senang nggak sih Yesus datang? Oh senang Pak. Tapi lihat tanda-tandanya takut. Pak kalau bisa datang jangan pakai tanda-tanda. Ya, dia datang tanpa tanda-tanda. Artinya tanpa ada yang tahu. Tapi pertanyaan murid-muridnya apa tanda bila mana dia akan datang atau jadi ada sesuatu yang terjadi. Saat Yesus datang tidak tahu kapan. Tapi sebelumnya ada banyak hal yang terjadi. Yang kita fokus hari ini adalah hal yang terjadi di gereja. Apa? Penyesatan luar biasa. Ya, pengajaran yang sudah keluar dari Alkitab yang murni ini yang ya luar biasa. Sehingga kekristenan menjadi olok-olok. Tanda-tanda yang terjadi, kalau kita mau bicara tanda-tanda eksternal, mari sedikit saja saya bagi. Ya, dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39 di slide yang ke-13. Sebab sebagaimana halnya ya pada zaman Nuh. Ya, maka sekarang semua sudah ada yang pintar, nubuatannya pakai Nuh, ya kan? Bahkan dulu juga ada Bahtera, ya kan? Oh, luar biasa. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, jadi ini perumpamaan, saudara yang kasih Tuhan. Yesus mengambil satu perumpamaan yang gampang, yang dipahami oleh murid-muridnya, juga oleh saudara dan saya. Maaf. Dikatakan demikian pula kelak. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi ini berbicara waktu kedatangannya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, ini perumpamannya. Jadi dulu di zaman Nuh ini, sebelum ada air bah, hidup itu life is gone. Ya, kehidupan itu biasa saja, maka justru enak sekali. Karena dikatakan di sana, ya makan minum, ya kawin dan mengawinkan, ya. Ini bukan maksudnya kawin-kawin sembarangan. Sebentar saya minum. Ini berbicara ya hidup berlangsung seperti biasa. Dikatakan di sana sampai satu hari ya Nuh masuk ke dalam Bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Apa? Sebelum air bah datang. Jadi ini satu perumpamaan saja. Ya, yang Yesus berikan, ya. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan apa? Melenyapkan mereka semua. Perhatikan kalimat ini. Air bah datang melenyapkan semua. Itu sudah pernah terjadi. Yang Yesus ambil adanya adalah
kondisinya. Bukan air bah, tapi kondisinya pada saat ia datang nanti, ya orang nggak tahu apa-apa, semua keadaan tenang-tenang saja, ya sampai tiba-tiba semua kena hukum, kena apa yang akan datang saat itu, ya sementara Nuh atau orang percaya, ya sudah terpelihara dalam anugerah Tuhan. Apakah ini pengangkatan? Sabar, sabar, sabar. Buat yang sudah mempelajari tentang rapture, ya bukan rapturean ya. Dari GTM pasti sudah paham cerita ini. Ya, di sini saya katakan, ya maaf, saya lanjutkan dulu. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya di sana saya beri catatan keadaan yang aman tak terduga seperti saatnya Nuh, ya. Ini mungkin ya dikutip oleh Rasul Paulus ya di 1 Tesalonika 5 sampai 3 ya. Mungkin akan terjadi setelah masa-masa krisis. Luar biasa. Jadi Yesus tidak akan datang pada saat ada masalah. Yesus datang pada saat keadaan tenang. Coba kita lihat saja 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 4. Tidak ada di materi saudara, ya. Saya akan bacakan, saudara boleh lihat saja nanti di Alkitab saudara, ya. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 saya mulai, tetapi zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Rasul Paulus nggak usah lah zaman atau masa ya, kapan kedatangan Tuhan nggak usah lah. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri tuh dia bilang. Waktunya Tuhan datang tuh seperti pencuri. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, dengar baik, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Luar biasa. Ya, jadi disinilah makna yang Yesus gunakan di dalam menceritakan waktu kedatangannya, ya, seperti zaman Nuh, dikatakan di sana. Saya ulang lagi, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Kalau ada yang bilang, wah ini sudah pernah pada saat Yerusalem runtuh, nggak ada sejarahnya lah. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini kan timingnya yang dia mau ceritakan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pertanyaannya, apa sebetulnya yang terjadi? Lanjut saja. Matius 24 ayat 40, 41. Saya jelaskan dengan topik di atas. Kata di bawah, sebenarnya nanti ada kata di bawah dan ditinggalkan. Kata di bawah itu di bawah air bah. Ya, bukan di bawah naik, nggak ada. Ya kan? Nggak pernah ada kata diangkat, nggak ada. Ya, sudah saya jelaskan itu. Kata diangkat spesifik pada saat itu. Oke, mari kita lihat. Matius 24 ayat 41. Pada waktu, karena kan dia menggunakan perumpamaan apa? Masa Nuh. Jadi ini kalimatnya nyambung ya. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, ya seperti masa Nuh. Ya, yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan dalam memutar batu kilangan, seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan.
Oh, Pak itu Pak, saya mau dibawa. Aku akan dibawa. Mau tahu dibawa kemana? Oke, kita lihat Lukas 17 ayat 37. Ada juga di Matius. Tapi lebih enak lihat susunannya Lukas. Lukas 17 ayat 37. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Artinya dibawa kemana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun gunung Nasar. Mau dibawa ke tempat mayat-mayat. Banyak burung nasar di situ. Burung nasar makan mayat. Aduh, lihat aja di Wahyu 19 ayat 21, saya tidak mau terlalu jauh. Tetapi sudah yang kasih Tuhan, pada saat kedatangannya, kalau metodenya ya, tapi bukan menggunakan air bah, tapi bagaimana penyelamatan saudara dan saya, itu luar biasa. Karena saudaralah yang ditinggalkan untuk diselamatkan, bukan dibawa. Karena yang dibawa itu dibawa untuk dibinasakan. Mari kita lihat lanjut. Tanda-tanda nasihatnya di saat akan datang kembali tak diketahui waktunya. Jadi waktunya sama sekali tidak ada yang tahu. Matius 24 masih 45 ayat 45 sampai 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya? Dia terus pakai perumpamaan ini ya tentang tanda-tanda kedatangannya. Atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Justru sini Yesus mengatakan, siapa hamba yang setia bijaksana yang diangkat oleh bosnya untuk apa? Memberikan makan. Ini perumpamaan loh. Yesus mengangkat banyak pelayan-pelayan untuk memberikan makan rohani, juga makan jasmani tentunya. Dikatakan di sana pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan apa? Tugasnya itu ketika tuannya datang. Yesus memberikan perumpamaan. Tuannya tidak tahu kapan dia datang. Tapi berbahagialah pelayan itu kalau pada saat tuannya datang, dia sedang melakukan tugasnya. Bukan sedang berantem. Ya, nasihatnya, berbahagialah hamba yang didapati Yesus. Ia sedang melakukan tugasnya, tetap memberi makanan rohani yang baik setiap saat dibutuhkan umatnya. Saat Yesus datang, kembali. Jadi apa yang harus saudara lakukan ya pada saat Yesus datang kembali? Tetaplah beritakan kabar baik dan lakukanlah pekerjaan-pekerjaan baiknya. Saudara baca ya, karena di ayat 48, ayat 51 itu ada pelayan-pelayan yang kerjanya berdebat saja. Ya, saling memukuli satu dengan yang lain. Lanjut. Tanda-tanda yang akan terjadi dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan sederhana itu Yesus tulis terus. Yesus beritakan terus yang ditulis oleh Matius dan Lukas. Itu luar biasa. Ada perumpamaan 10 gadis, ya 5 bijaksana, 5 bodoh. Kita sudah bahas itu. Apa-apa, oh itu harus bawa minyak. Enggak. Itu maknanya sederhana. Berjaga-jagalah dan hiduplah bijaksana karena dia bisa datang kapan saja. Kan tadi Lukas bilang, pada saat ia datang, sambutlah dia. Iya. Jadi kita ini hidup bijaksana, menjaga segala sesuatu, artinya supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Untuk apa? Untuk menyambut Tuhan. Agar kita siap. Iya. Dan nggak ada lagi, apa itu namanya tuh? Maaf. Ada Roh Kudus serep, kayak ban. Nggak ada, saudara. Roh Kudus ya Roh Kudus. Perumpamaan talenta, Yesus bikin perumpamaan, ya. Jadi artinya Yesus mempercayakan sesuatu dalam hidup orang percaya sebelum ia datang kembali. Itulah yang dia ceritakan. Jadi Yesus selain memberikan tanda-tanda yang kan, di mana sebelum dia datang ada hal yang terjadi, ya, khususnya yang kita bahas sekarang penyesat. Yesus juga mengatakan bahwa sebelum ia datang, ya pada saat ia datang juga, yang dia cari adalah orang-orang yang setia melakukan pekerjaan baiknya. Bahkan jelas sekali, saudara akan lihat ya bahwa di dalam perumpamaan di Matius 25,
poin terakhirnya itu, dia menggunakan sesuatu yang luar biasa, berbicara tentang pengadilan, ya, atau penghakiman terakhir, ya. Dalam Matius 25 ayat 31, ya, di dalam slide 17. Apabila anak manusia datang kemuliaannya, nah itu kan berbicara kedatangan Tuhan. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa, perhatikan, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia memisahkan mereka daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ini kan satu perkataan dalam perumpamaan dalam bentuk yang general, berbicara tentang semua orang, semua bangsa. Luar biasa. Ya. Jadi kalau memang sudah saat Yesus datang, yang terakhir dia lakukan apa? Pengadilan. Tidak terlalu banyak diceritakan di sini. Ya, kalau mau lihat detailnya ada di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Tapi di sini Yesus hanya menjelaskan hal yang sangat sederhana. Dasar atau penilaian utama Tuhan pada saat dia kembali mengadili, dia memisahkannya dulu. Misahkan apa? Antara domba dan kambing. Iya, dia memisahkan di kiri, di kanan. Artinya ini sesuatu yang dia sudah tahu. Seorang demi seorang. Artinya pribadi sekali. Apa yang dilakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi percayalah dan tidak usah goyah imanmu menghadapi hal-hal yang terjadi sekarang, ya, karena saudara pasti orang pilihannya. Saudara pasti selamat. Ya, suatu saat nanti bertemu dengan Tuhan pada saat dia sudah datang, saudara akan tahu apa yang menjadi hak saudara. Karena apa? Dia yang lebih tahu. Dia yang mengatakan bahwa pada saat aku haus, engkau memberi aku minum. Sederhana. Ya, selain saudara orang percaya, yang Tuhan bisa nikmati, yang Tuhan puji pada saat bertemu dengan engkau, adalah pekerjaan-pekerjaan baik yang kau lakukan tanpa pamrih. Pekerjaan-pekerjaan baik yang kau lakukan karena engkau memang orang yang baik, yang Tuhan sudah pilih, dan Tuhan sudah berikan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baiknya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi jelas sekali, ya, jelas sekali. Daripada saudara repot, ketakutan dengan pandemik, ketakutan dengan krisis-krisis macam-macam, lakukan apa yang Yesus ceritakan pada saat kedatangannya. Tetaplah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baiknya. Coba kita lihat penglihatan Yohanes. Ya, saya coba ambil dari Wahyu. Penglihatan Yohanes akan orang percaya yang siap bertemu dengan Kristus, yang sering dikatakan mempelai Kristus. Ya, dalam Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya, kepada orang percaya, dikaruniakan. Karunia itu kan berarti kan diberi, ya. Diberi tanpa pamrih. Supaya mereka memakai apa? Kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Diberikan, dikaruniakan kepada orang percaya, ya, yang siap menyambut Yesus. Dikatakan apa? Kain lenan halus. Dalam kurung dikatakan penjelasannya, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi jelas sekali kalau suruh baca dengan teliti, tanpa presuposisi, tanpa persepsi-persepsi yang lain, bahwa Tuhan Yesus menunggu saudara dan saya, dan kita pun juga menyambut Tuhan Yesus. Bukan dengan hal-hal yang sekarang sering diberitakan oleh para nabi-nabi. Kita harus intim dengan Tuhan. Saya juga bingung intim dengan Tuhan itu seperti apa. Berdoa terus saat kedatangannya. Ya, ngapain? Kita sudah banyak baca. Yesus malah bilang, berbahagialah hambanya yang pada saat ia datang sedang bekerja dengan setia. Bahkan pengadilannya juga menilai hanya pekerjaan baik orang-orang kepada sesama dengan tanpa pamrih. Itu dia. Karena apa? Penyesatan. Sehingga saking ketakutannya,
mendengar nubuatan. Orang Kristen kalau krisis rajin berdoa, begitu kan? Ya, kalau ada krisis, waduh, mereka suci banget kelihatan. Tapi sayangnya justru memimpinnya malah berantem. Saudara yang kasih Tuhan, yang Yesus ajarkan, hidup ini hadapi, ya, apapun yang akan terjadi, percayalah ada penyertaan pemelihara Tuhan. Tapi saudara harus tahu kewajiban saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan apa? Melakukan pekerjaan baiknya. Ya, bukan sebar sana sini ketakutan, bukan sebar sana sini perbantahan, menyebar suara suara Tuhan dan bukan. Lakukan sesuatu di dalam hidupmu, dimulai dari lingkunganmu, dari keluargamu. Karena itulah yang Tuhan berikan di dalam hidup orang percaya. Tujuan hidup saudara dan saya itu di dunia ini, sementara menunggu kedatangannya, adalah melakukan pekerjaan baiknya. Selamatan saudara sudah sempurna. Kecuali saudara disesatkan, saya tidak tahu itu urusannya. Tapi saya percaya, Tuhan mengasihi, Tuhan tahu siapa pilihannya. Ya bukan? Jadi paham saudara hari ini. Dalam dalam penglihatan Yohanes, jelas sekali. Yohanes melihat pengantin wanita, yaitu gereja orang percaya. Mereka menggunakan apa? Perbuatan-perbuatan yang benar. Yang dikaruniakan Tuhan. Kita yang lakukan, tapi yang memberi kemampuan, kesempatan, apa? Tuhan. Jadi terlalu kalau saudara tidak mau melakukannya. Terlalu saudara tidak mau menggunakannya. Tuhan sudah beri dengan gratis. Sebagaimana Tuhan beri keselamatanmu. Tapi saudara lebih senang berdebat firman. Saudara lebih senang mengatakan saudara lebih benar. Ya, daripada melakukan apa sesuatu yang baik. Padahal Yakobus itu jelas sekali. Jika engkau tahu sesuatu yang baik dalam hatimu, kau tidak lakukan, kau sudah berdosa. Tapi banyak orang senang. Ya, saya nggak tahu hal itu kenapa. Tapi marilah, kembalilah ke jalan yang benar. Ya, saya ulang lagi Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Berjaga-jaga dalam firman itu bukan berarti saudara baca firman, berdoa, meneliti, menyalahkan yang lain, bukan. Artinya berjaga-jaga itu saudara memperhatikan cara hidup saudara yang benar, lalu melakukan banyak hal-hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang-orang lain yang ada dalam kehidupanmu. Bukan saudara ingin dapat reward, bukan. Karena saudara tahu itulah tujuan hidup saudara setelah saudara diselamatkan. Mari saudara yang kasih Tuhan, ya, marilah kita persiapkan hidup kita, ya, karena jelas sekali, ya, bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Satu saat nanti Tuhan Yesus datang, ya, satu saat nanti Tuhan Yesus akan bertemu dengan saudara dan saya. Tapi sebelumnya kita akan melalui banyak hal yang tadi sudah Yesus katakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, saya langsung saja loncat ke slide 22 karena waktu, ya, nanti di slide lain sebelumnya, nanti di seri kedua nanti kita bahas. Jadi saudara sudah tahu tanda-tanda kedatangan Yesus? Sudah. Apa Pak? Gempa bumi? Bukan itu. Banyak penyesatan. Itu penting. Yang di luar kita sudah tahu semua, bahkan kita rasakan sekarang. Di masa pandemik ini banyak hal yang sulit. Tapi yang Tuhan mau kita fokus terhadap apa? Penyesatan. Karena penyesatan membuat saudara menjadi orang yang kalau krisis baru cari Tuhan. Iya Pak ya? Iya kan? Iya. Coba kalau nggak krisis gini. Iya. Coba kalau nggak ada masalah sulit gini. Saudara tidak mungkin cari Tuhan. Kalaupun saudara cari, biasanya untuk hal-hal sesuatu yang saudara butuhkan. Saudara dikasih Tuhan. Lakukanlah dengan baik. Lakukanlah pekerjaannya. Karena saudara adalah orang yang
diberi kemampuan oleh Tuhan, diberi talenta oleh Tuhan untuk mengerjakan segala pekerjaan baiknya. Dalam slide 22, karena tadi kan ada 3 pertanyaan, kita tidak bahas pertanyaan pertama, kita bahas kedua, ketiga. Kedua kita sudah bahas tentang tanda-tanda kedatangannya. Sekarang tanda kesudahan dunia atau terjemahan bis kiamat. Ya. Jadi tanda waktu kedatangannya dalam Matius 24 lagi, kita mundur lagi ayat 8. Semuanya itu baru permulaan saja. Apa itu? Artinya semua tanda-tanda yang tadi yang dibaca, yang ditulis oleh Matius dan Lukas, tanda-tanda pada saat bait suci akan dihancurkan, dan juga di dalamnya ada tanda-tanda kedatangannya, itu semua baru permulaan saja. Seperti alami seorang wanita pada waktu mau melahirkan. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan, sakit orang mau melahirkan, ya saya bukan wanita, tanya aja sama ibu-ibu. Itu ada tanda-tandanya. Belum tentu hari itu lahir, tapi saat itu menjelang saat kelahiran itu banyak sekali tanda-tanda sakitnya. Ya mungkin sini ibu-ibu lah yang bisa menjelaskan lebih baik. Karena Yesus menggunakan perumpamaan itu. Ya, seperti sakit yang dialami seorang wanita pada waktu mau melahirkan. Ini terjemahan bis ya. Terjemahan lebih bagus ya. Tanda-tanda apa? Perang, kelaparan, bencana alam, penyakit adalah awal tanda-tanda yang terus akan terjadi, bahkan naik intensitasnya sebagai awal tanda-tanda kedatangannya. Sampai dengan terjadi kebangkitan nanti pada saat kita menggunakan tubuh yang baru. Ya, bukan pengangkatan. Apa? Perubahan. Saya tidak bahas itu karena waktu. We are not raptured, but we are transformed. Ya, itu ada di materi mana? di slide 19. Rapture or transform. Diangkat atau diubahkan. Coba dah, ya udah saya sentuh aja biar nggak penasaran. Jadi kalau ada yang bilang saudara di rapture, kalau Paulus bilang saudara not raptured, transform. 1 Korintus 15 ayat 51, slide 19. Take notice. Luar biasa terjemahan Amplified ini. I tell you a mystery, a secret truth, and even decreed by the hidden purpose or counsel of God. Luar biasa. We shall not all fall asleep in death. Ya, mati buat orang percaya adalah istirahat atau tidur. But we shall all be changed, transform. Luar biasa. Terjemahan bahasa Indonesia, sungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi semuanya akan apa? Diubah. Bukan diangkat, diubah. Pada saat saudara diubah, ya, saudaralah yang ditinggalkan untuk hidup. Itu maksudnya di dalam perumpamaan Nuh tadi. Lanjut, ya karena kita lanjutkan pembahasan itu panjang saudara ya, mengenai tubuh kebangkitan. Tapi kembali lagi, ya kalau kita lihat di dalam Matius 24 ayat 8, ya ini berbicara tentang waktu kedatangannya sama dengan kiamat, ya. Di dalam Matius 24 ayat 14. Dan kabar baik tentang bagaimana Tuhan memerintah akan diberitakan ke seluruh dunia supaya semua orang mendengarnya. Sesudah itu barulah datang apa? Kiamat. Jadi Yesus memberikan tanda kesudahan dunia dengan apa? Pada saat Injil kabar baik ini tentang kerajaan Tuhan memerintah sudah didengar oleh semua orang. Terserah mereka mau mendengarkan, mau menerima, mau menolak, itu urusan mereka. Tapi semua sudah sudah diberitakan. Pada saat itulah baru waktu kesudahan dunia itu datang.
Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini, ya, kiranya kita paham bahwa hari ini kita mengerti tanda-tanda itu sudah ada. Tanda kedatangan, waktu kedatangan Yesus. Apa? Banyak penyesatan. Waduh Pak, sudah dekat. Ya, tapi percayalah, ya, ada satu waktu jedah di mana semuanya akan terlihat aman, semua terlihat damai. Pada waktu itulah Tuhan akan datang. Dan waktu dia akan datang, kejadiannya luar biasa, sehingga banyak orang akan takut, tapi kita semua akan menyambut dia. Kenapa ketakutan? Karena ada tanda yang luar biasa menjelang, atau saat, bukan menjelang, saat kedatangannya. Tuhan berkati, ternyata kita sudah cukup lama waktunya, ya, dan saya percaya ya, dapat menjadi berkat bagi saudara, khususnya saudara memahami bahwa perhatikanlah apa yang saudara dengar di gereja, perhatikanlah apa yang saudara dengar khususnya di medsos, ya, dalam hal firman Tuhan, supaya saudara tidak tersesat. Pegang firman Tuhan yang murni, ya, dan pelajarilah dengan baik. Dan percayalah, Tuhan selalu menyertai saudara. Kenapa? Karena saudara adalah miliknya. Dan percayalah, pada saat kedatangannya, saudara terpelihara di dalam anugerahnya. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh Tuhan live streaming dengan semua saudara-saudaraku di GTM. Hamba percaya ini semua anugerah-Mu. Tuhan, walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tapi terima kasih dengan kemajuan teknologi Tuhan, kami bisa bertemu di dalam pemberitaan kabar baik-Mu Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku boleh mendengar kabar baik yang benar ini Tuhan. Sehingga mereka boleh mengenal Engkau lebih baik lagi. Mereka tidak perlu takut dalam menghadapi krisis ini, justru mereka harus lebih waspada dengan penyesatan-penyesatan yang terjadi di gereja, di orang percaya, ya, sehingga kita betul-betul hanya melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu tetap mengerjakan pekerjaan baiknya selama kita menunggu kedatangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati semua kami, berikan kekuatan untuk luput dari pandemik ini dan juga kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik. Walaupun kami harus tinggal di rumah, ya, kami memberkati satu dengan yang lain, yang Tuhan. Kami percaya bahwa satu saat nanti Tuhan, pandemik ini akan berlalu, dan Tuhan, kami boleh melakukan terus pekerjaan baik-Mu sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Amin.